Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nida Utami dari SMP Negeri 8, Tangerang Selatan. Di sini saya akan membahas bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Perhatikan gambar rempah-rempah ini. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa barat. Mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Dapat kita simpulkan bahwa bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan. Sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya. B. Motivasi 3G: Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa melakukan penjelajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Manfaatnya dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. 2. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama, menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East India Company. Di dalamnya bergabung para perusahaan Inggris. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyak pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC, yang merupakan merger dari beberapa perusahaan dagang Belanda. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Apa itu monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Perhatikan gambar peta jalur anyar Panarukan ini. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan. Jalur anyar sampai Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Bataaf, Prancis.
Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Bataaf di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Perhatikan gambar Kebun Raya Bogor di atas. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. B. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. C. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. D. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. A. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. B. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C. Keterbatasan jumlah pegawai. D. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Perhatikan gambar tanaman ekspor dari Indonesia di atas. Pada masa penjajahan abad ke-19, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor di Indonesia. Apalagi ketika awal abad ke-20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Salah satu cara Belanda untuk menutupi kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutu dagang. 1. Sultan Baabullah mengusir Portugis. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi pedagang Banda dengan Tidore. Portugis menembaki junjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. 2. Perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kependudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkat 800 prajurit. 3. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa dan Bone berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC untuk mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November tahun 1667. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Mataram adalah kerajaan besar di Jawa Tengah. Pada awalnya Mataram dengan Belanda dianggap menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng gudang atau loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam untuk kerajaan Mataram. Pada tanggal 8 November tahun 1618, Gubernur Jenderal VOC memerintahkan Vardenmarch menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perhatikan gambar Masjid Agung Aceh ini. Bagi masyarakat Aceh, Masjid Agung tersebut merupakan masjid bersejarah yang terkait erat dengan semangat perjuangan masyarakat Aceh. Masjid tersebut menjadi salah satu benteng perjuangan rakyat melawan Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Berg.
Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Pattimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. 2. Perang Paderi di Sumatera Barat. Perhatikan gambar benteng Fort de Kock. Benteng tersebut merupakan saksi betapa sengitnya perlawanan kaum Padri terhadap pemerintah Hindia Belanda. 3. Perang di Ponorogo. Lukisan ini merupakan karya pelukis legendaris Raden Saleh. Gambaran dalam lukisan tersebut menjelaskan bagaimana kegagalan perundingan Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang berakibat ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Hal ini membuktikan kelicikan Belanda dalam menghadapi bangsa Indonesia. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Terjadi ketika pada tahun 1822 Hamengkubuwono keempat wafat. Di dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya. Saat itu putra mahkota baru berumur 3 tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. 4. Perang Aceh. Perhatikan gambar pohon kohler di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Tahukah kalian mengapa pohon tersebut disebut pohon kohler? Penanaman pohon kohler ada hubungannya dengan perjuangan rakyat Aceh dalam menentang kolonialisme Belanda. Semangat jihad menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal di dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama pohon Kohler. 5. Perlawanan Sisingamaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamaraja. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. 6. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. 7. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawon karang. Hak tawon karang menyatakan bahwa setiap kapal yang dikandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. 2. Emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. 3. Pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan untuk memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tingkat tinggi hanya untuk orang-orang Belanda dan sebagian anak-anak pejabat. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. C. Rasa senasib dan sepenanggungan. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keberagamaan. E. Berkembangnya berbagai paham baru. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Gambar ini adalah gambar Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta. Gedung tersebut merupakan bekas Tovia yang sangat penting artinya bagi kebangkitan nasional Indonesia. Kebangkitan nasional yaitu lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama-sama dalam mengusir penjajahan. A. Budi Utomo. Budi Utomo dibangun pada tanggal 20 Mei tahun 1908. B. Sarekat Islam atau SI.
Gambar ini menunjukkan suasana pasar Klewer di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Pada masa penjajahan, pasar tersebut telah ramai oleh para pedagang Indonesia, Arab, dan Tiongkok. Akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok, pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Saat itu, para pedagang Tiongkok menguasai perdagangan di pasar, menggeser para pedagang lokal yang kurang pendidikan dan pengalaman. C. Indice Partij. Gambar ini merupakan pendiri Indice Partij yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai. Indice Partij dideklarasi tanggal 25 Desember 1912. Indice Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Tujuan Indice Partij sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. D. Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1925, PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yaitu 1. Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. 2. Diperlukan aksi massa yang dipercaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. 3. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. 4. Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. 5. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa, sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh. Beberapa keputusan penting Kongres kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, yaitu 1. Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kedua, menetap lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 3. Menetap bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. 3. Pergerakan nasional pada masa kependudukan Jepang. Amatilah gambar kerja paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia di atas. Kerja paksa pada masa kedudukan Jepang dikenal dengan istilah Romusha. Romusha merupakan salah satu bukti penderitaan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintah militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintah Angkatan Darat, Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. 2. Pemerintah Angkatan Darat, Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. 3. Pemerintah Angkatan Laut, Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang juga melakukan beberapa kebijakan terhadap negara jajahannya Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. 3. Pengerahan Romusha. Perhatikan gambar Romusha ini. Sebagian besar Romusha adalah penduduk yang tidak berpendidikan. Mereka terpaksa melakukan kerja rodi karena takut kepada Jepang.
Pada saat mereka bekerja sebagai romusa, makanan yang mereka dapat tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan sangat berat. Ribuan rakyat Indonesia meninggal akibat romusa. 4. Eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Manfaat organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra. 2. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan yang tidak resmi, tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. 3. Perlawanan bersenjata. A. Perlawanan rakyat Aceh. Dilakukan oleh Teuku Abdul Jalil. Pada tanggal 10 November 1942, ia melakukan perlawanan. B. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat. Dipelopori oleh KH Zainal Mustafa yang menentang Sekerei. Pada tanggal 24 Februari 1944, perlawanan terhadap tentara Jepang. C. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli 1944, rakyat Lobener dan Sindak di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Akan tetapi, pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan Jepang. D. Perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan ini dipimpin Supriyadi, seorang Sokdanko komandan peleton. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945. Perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. 1. Perluasan penggunaan lahan. Perhatikan gambar saluran irigasi Bendung Komering 10 di Desa Gumawang, Belitang, Madang Raya, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Saluran tersebut dibangun sejak masa Hindia Belanda. Daerah OKU Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Sepanjang aliran irigasi tersebut menjadi lumbung padi Sumatera Selatan hingga kini. Perhatikan gambar saluran irigasi Bendung Komering 10 di Desa Gumawang, Belitang, Madang Raya, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan. Saluran tersebut dibangun sejak masa Hindia Belanda. Daerah OKU Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur hingga sekarang. Sepanjang aliran irigasi tersebut menjadi lumbung padi Sumatera Selatan hingga kini. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Gambar ini merupakan gambar negara Suriname di Amerika Latin. Di dalamnya banyak terdapat warga keturunan suku Jawa. Mereka adalah keturunan Jawa yang hidup turun-temurun di Suriname sejak penjajahan Belanda. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. Pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat, masyarakat biasanya bekerja secara bergotong royong. Pada masa kekuasaan kolonial barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan dalam pendidikan. Perhatikan gambar sistem pendidikan pesantren ini. Pendidikan tersebut berkembang di berbagai daerah pada masa sebelum kedatangan bangsa barat. Terdapat 2 pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. 9. Perubahan dalam aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Perhatikan gambar benteng Vredenburg di Yogyakarta ini. Peninggalan tersebut merupakan salah satu bukti pengaruh kolonialisme dalam bidang budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan,
tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenali tarian-tarian barat. Kita juga masih dapat menelusuri bahasa-bahasa Belanda yang berpengaruh dalam kosakata bahasa Indonesia. Pengaruh kolonial yang lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Misi untuk memenangkan Perang Dunia Kedua mendorong Jepang menjadikan Indonesia sebagai salah satu basisnya menghadapi tentara sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang ikut dalam Romusha ataupun membantu pasukan Jepang di beberapa negara Asia Tenggara untuk membantu perang Jepang. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. 4. Perubahan dalam aspek politik. Propaganda Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan alasan untuk membebaskan bangsa Indonesia dan penjajah Belanda. Jepang mulai mendapat simpati rakyat. Bahkan Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Kepentai selalu memata-matai gerak-gerik organisasi pergerakan nasional. Akhirnya muncul gerakan-gerakan di bawah tanah. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Kebiasaan menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa kependudukan Jepang.